Kekacauan melanda Atlantic City saat perkelahian pecah dan seorang wanita membela diri dengan benda unik. Law and Crime memperoleh rekaman kamera tubuh yang memperlihatkan kekacauan usai perkelahian viral. Bolehkah aku duduk di meja itu? Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Atlantic City dikenal tempat makan, minum, berjudi, dan bersenang-senang. Namun, semuanya jadi serius ketika seorang wanita pingsan akibat perkelahian soal pizza pada akhir pekan. Pizza dan tinju berterbangan saat perkelahian terjadi di Hotel Tropicana, Atlantic City. Banyak sekali yang terjadi, tapi mari kita perlambat sedikit. Dalam klip viral dari tanggal 5 September tahun lalu ini, kita melihat seorang pria berbaju hijau baru saja memukul pria berbaju putih dengan uppercut. Saat itu, seorang wanita berbaju hitam keluar dan memukul wanita lain dengan kotak pizza. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi beberapa saat setelah petugas tiba di hotel. Bro, kabur. Permisi, maaf, terima kasih. Ada apa ini? Jadi kamu tangguh, suka yang keras. Itu suamiku. Dengan semua keributan yang terjadi, sulit untuk mengetahui apa yang memicu perkelahian itu, dan sulit juga untuk mengetahui berapa banyak orang yang terlibat. Dari rekaman kamera tubuh, terlihat satu keluarga mengklaim seorang pria memukul wanita di kelompok mereka. Kamu ingin menjadi... Tidak ada tuduhan. Siapa pun yang melemparkan bulan? Aku tidak memukul, aku justru diserang.
Aku yang diserang. Aku mengerti, Ci. Mereka akan meninggalkan liputannya. Kami sedang mencoba mencari tahu di sini. Enggak. Kalian harus segera bersiap. Tapi dia punya, bro. Dia gak ada di sana, dia di sini. Bagaimana menurutmu? Kesini, jangan lakukan apa-apa. Tenang. Aku tidak mulai. Dia yang mulai duluan. Kenapa dia masih di sana? Memukul putri saya. Dia memukul putri saya. Dia orangmu. Saya sudah bilang. Kamu bodoh. Ya ampun, tim itu tidak ada di sini. Wajahnya juga. Dengar, aku bersumpah kegilaan kita berdua. Aku nggak akan maju, sialan. Santai. Gimana menurutmu? Gimana menurutmu? Enggak, kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Apa-apaan ini? Dia bilang orang ini butuh 47 pertanyaan audisi atau apapun. Audisi lain atau apapun. Dengan teriakan dan niat kuat, ini mulai terjadi, kata mereka. Namun, inilah pernyataan polisi Atlantic City tentang kejadian itu. Mereka diidentifikasi sebagai Damian Pinero dan Kela Diaz. Polisi menyebut Damian melecehkan pasangan lain saat menunggu pizza, lalu diduga meninju wajah wanita tersebut. Polisi mengatakan Damian mulai menyerang pria yang bersama wanita itu dan diduga mencoba menusuknya dengan pisau. Tapi saat polisi menanyai Damian tentang pisau itu, dia mengaku tidak membawanya. Pada saat ini mereka memberitahu kami bahwa kamu membawa pisau. Saya tidak punya pisau, itu saja. Dia marah karena urusan perempuan? Boleh saya jelaskan sebentar? Kejutan lain malam itu, ternyata Kela Diaz adalah petugas yang sedang tidak bertugas. Itu ayah tirinya, tentu saja dia akan menyerang pria yang akan menyerangnya. Aku mengerti, aku sendiri juga seorang petugas. Aku mengerti, aku paham maksudmu di sini. Aku mengerti, identitasku ada di sini. Ini identitasku. Oke. Aku peduli padamu. Aku sedang beli pizza. Bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak hormati putriku. Saat aku datang, mereka bertengkar. Pria ini memukul putriku. Seorang pria memukul wanita, aku harus campur tangan. Aku ingin... Dia memukul putriku, tidak! Tidak, mereka memukul putriku. Tentu saja aku akan menyerang. Dia memukul putriku, dia memukul. Tidak. Aku tidak menekan tombol bicara. Aku tidak terlalu peduli. Aku mendorong istrinya karena dia memukul putrinya.
Kalian sudah menggeledahku, aku baik-baik saja. Ya, kamu sudah bilang begitu. Biar aku nyalakan videoku. Mereka sudah menggeledahku dan aku setuju digeledah lagi. Aku sudah digeledah. Benar, Ken? Aku sudah digeledah, kan? Ya, kami sudah merekammu. Kamu bisa berdiri di sana, Kami semua tidak bersalah. Jika dia menyerang putriku, aku akan segera membalas. Menurut laporan, saat perkelahian, Kiela adalah petugas pemasyarakatan di penjara Monmouth County. Polisi Atlantik menyebut dia diduga menyerang wanita yang juga diserang Damien, memukul dan menendang kepala korban hingga pingsan. Kedua kelompok tetap harus dipisahkan. Seorang petugas hotel berbicara dengan pria lain yang terlibat pertengkaran. Namanya disamarkan di laporan polisi, tapi dia mengungkapkan pemicu perkelahian itu. Saat kami keluar, dia memanggil saya. Saya tanya, "Hei, ada apa? Kenapa kamu emosi?" Dia bilang, "Hei, kamu ngomong apa bro? Aku nggak tahu maksudmu." Dia jawab, "Kamu nyelak antrean." Aku bilang, "Bro, aku sudah bayar. Manajer saya mengenal saya. Saya selalu datang akhir pekan. Bahkan dia memanggil nama saya." Jadi dia bilang, "Enggak, ayo keluar." Jadi saya bilang, "Ya sudah, terserah." Saya keluar sambil ngomongin itu. Jadi saya melangkah keluar. Saya keluar. Kamu tahu, dia keluarkan pisaunya. Jadi istri saya bilang, "Hei, ada masalah apa?" Dia langsung berdiri dari kursinya. Dia di sini, dia langsung berdiri, dia langsung datang ke saya. "Bro, dia memperlakukan dia dan saya." Dia bilang, "Santai, santai, santai." Sambil menjauh seperti, enggak bro, ada masalah apa?" Kayak, "Bro, ada apa? Baru saja kamu mengeluarkan pisau ke tombol itu." Tadi cuman ketawa di belakang bahu. "Kamu marah soal apa?" Kayak, "Enggak, itu enggak bener. Kamu asal bicara soal Dave, dan istrinya." "Bro, ada apa?" Dia terus mendekat ke arah kami. Jadi waktu kamu mendekatinya, saat dia memukul lebih dulu, lalu dia lari dan mulai memukul balik, aku bilang, "Jika ada masalah, itu hanya urusanku. Kenapa kamu memukul perempuan? Aku nggak bisa kabur begitu saja." Astaga, aku nggak menariknya dengan keras. "Santai saja." Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi dan aku yakin dia cuma bingung dengan namanya sendiri. "Tapi kamu juga nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kamu datang dan menarik istriku dari pintunya, mencekiknya." Aku bilang, "Bro, biarin aja dia dekati cewekku. Kenapa harus dipedulikan? Kalau ada masalah di kita bisa tanya, 'Bro, maksudmu apa?' Dia jawab, 'Aku nggak tahu. Jadi, maaf.'" Dia mau memukul kakakku, menendang, lalu aku menangis. Dia ambil pisau, merasa ada lakban. Sekarang dia mendekati cewekku, jadi aku langsung lari ke sana kayak, siapa yang mau berantem, kayak, apa maksudnya dia sendiri? Ada apa? "Hei, lo ada masalah sama gua? Ini kamu sekarang." Jadi dia masuk dan ceweknya coba nyerang aku dari samping, jadi aku menghindar ke arah sini. Dan dia jatuh, dia meluncur. Kayak dia lari kencang banget, aku menunduk, dia meluncur kayak gini. Jadi dia kayak gini. Waktu aku menangkap lengannya di kepalaku, mengaitkannya, memasukkannya ke panel. Mengaitkan, lalu menjatuhkannya. Dia langsung menjatuhkannya. Dia marah dan aku pegang jenggotnya, kaitkan, boom, jubahnya, bro. Dan dia tidak bisa mencuri pisau itu. Dia sepanas pertarungan. "Bagaimana? Kamu apa kabar?" Mencoba mengambil pisau pertarungannya seperti, "Ayo ke sini, boleh aku makan? Kamu ke pintu saya." Ceweknya, lalu pria lain dengan wanita kulit hitam, gadis muda itu. Mereka menarikku. Aku seperti, apa-apaan menarikku? Dia, si kepala seorang rapper pergi sana. Jadi sekarang aku pulang, itu semua keributan di layar. Tapi aku seperti, ini pertarungan.
Tapi kamu masih merasa aneh, memang apa urusan kita dengan cewek? Temui aku bro, kenapa harus tarik perempuan? Aku nggak buat apa-apa malam itu. Dia yang ikut campur dan ambil pisau, aku benci kakak seperti itu. Aku tanya, yuk kenapa? Lalu dia berdiri lagi. Sepanjang waktu kami melihat dia menonton videonya sambil pegang pisau. Tapi akhirnya mundur. Bro, kamu ngapain? Kamu soal pisau itu? Kita lagi ngapain? Dia membungkus cewek itu karena sesuatu. Tangkap aku sekarang juga. Aku mau ikut mereka ke pusat kota. Itu saja yang aku mau lakukan. Tangkap aku sekarang juga. Aku mau ke pusat kota. Catat kami semua bersama. Kirim kami ke penjara. Dan ayo masuk dan cari tahu kebenarannya. Kamu tahu? Aku nggak tahu apa yang bikin marah. Kami cuma lagi hidup aja. Cewek ini datang ke rumah sakit. Kayaknya dia mabuk. Dia teriak ke cowok lain. Soalnya mereka duluan di antrean. Mereka datang belakangan. Tapi aku tetap pergi karena sudah bayar duluan. Aku bangun, bawa corona, buka toko pojok. Aku Bobby, siap bantu. Dia bilang, yo lanjut. Dia bilang, enggak, aku masuk, kamu nggak bisa. Lalu dia bilang, lanjut, aku jalan, kena sampingku. Aku nggak percaya, ceweknya datang ke rumah nyuruh pergi dari sini. Seorang polisi. Jadi kami bilang, oke, lalu mereka keluar. Itu sedikit jalan keluar. Jadi aku mendekat, dia, yo SDI, aku pergi ke jendela, yo dengan makananku, seperti itu saja. Dia bilang, yo kasih ke aku bro, masukin ke aku. Aku, baiklah, orang ini datang ke sini. Yo, dia bicara sama Nike. Apa yang kamu bicarakan? Sepanjang hari, kalau jika kamu bermasalah, aku akan bertindak seperti kamu. Lihat sendiri dia ada di sini. Dia langsung nyerang, coba mukul juga. Aku ngerti, kamu coba lindungi cowokmu, tapi cowokmu pengecut. Itu hanya ibu. Penjarakan aku saja. Mari kita hadapi bersama. Kita cari jalan keluar. Ke kantor kabupaten dan hadapi ini. Ayo main-main. Petugas kembali melihat rekaman video pengawasan hotel untuk menyatukan semua kejadian. Awalnya, semua yang kita miliki terjadi di luar jangkauan kamera. Kamu bisa lihat, mereka pasti sedang bicara. Apapun yang terjadi pasti dimulai dari sana. Kelompok itu bersama-sama. Seorang pria pakai kaos putih. Saya sedang mencoba melihat seperti di mana mereka bilang ada pisau. Itu yang saya maksud. Dia bilang, di mana dia mengeluarkannya. Itu tadi di situ. Ya, dia memang begitu. Ya, dia sudah. Dia memegangnya di tangan kanan. Itu dia. Sial, aku mempermudah pekerjaan kalian, bro. Baiklah, jadi uang sialan. Ya, jadi kalian semua hanya ingin Melihat ke meja. Ya, kita akan mengurus ini. Ya. Aku akan pastikan menuliskan waktunya untuk dia. Dia mencampurkan semuanya. Ya, kami akan membantumu dengan ini.
Jadi ini cewek yang dia pukul. Lihat, cewek yang tergeletak di pojok itu. Iya, dia dibawa ke rumah sakit. Itu maksud saya. Jadi dia juga diserang olehnya. Iya, dia juga dipukul di rahang. Ya, dia baru saja dibawa. Setelah mengonfirmasi apa yang dikatakan salah satu korban, Damien pun ditahan. Terus kenapa ya? Kamu sudah dengar videonya, itu direkam. Kamu bodoh. Aku merekam. Aku tahu, pastikan kamu merekam itu. Ini sedang merekam. Aku Suka pernyataan-pernyataannya. Tapi apa yang terjadi? Aku pun diserang dan tidak mengerti. Aku pernah ditahan sekali. Aku tidak tahu. Tapi kamu bukan satu-satunya yang ditahan. Tepat sekali, sebaiknya aku tidak melakukannya. Itu berat bro, aku nggak bohong, aku nggak bisa hormat. Aku bukan penjahat, nggak punya catatan kriminal. Jangan perlakukan aku seperti itu. Aku tahu kalian merekam bro. Tolong. Jangan perlakukan aku seolah-olah aku penjahat atau kriminal. Aku nggak akan lihat, aku punya lebih banyak yang dipertaruhkan. Aku punya cicilan rumah, nggak. Tunggu, apa yang kamu bilang? Kita nggak akan bawa dia sekarang. Itu gila. Dia bawa ponselku. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Aku tak takut polisi. Ayo kita lihat apakah... Ini cuma pertengkaran biasa. Semua orang juga pernah bertengkar kan? Ini bukan kejahatan berat bro. Ini cuma... Pertengkaran bro. Iya bro, gue hargai, keren banget. Pertama kali gue kena tuntutan hukum di kampus, jadi gue nggak. Tolong, longgarin itu bro. Tolong. Silakan. Gue bukan penjahat, cek aja catatan gue nggak bakal kabur. 2 bulan. Buat dipertaruhkan, gue punya skor kredit 800. Gue nggak bakal kemana-mana. Tolong longgarkan itu, tolong. Enggak, lo aman? Gue jujur bro, gue nggak lucu, cuma ketawa. Bener bro, jangan gitu ke gue. Tapi emang bener kok. Karena kalau punya tol 800, lo bukan serangga, itu omong kosong. Menurut gue itu lucu. Tapi itu bener kok. Lo udah bersikap sopan selama ini. Gue tahu, tapi santai aja. Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Masuk penjara itu bukan apa-apa. Dia didakwa penyerangan berat, kepemilikan senjata ilegal, penggunaan senjata untuk tujuan ilegal, dan ancaman teroristik. Kalau kamu mau menuntut aku juga akan menuntut dia. Kita tetap masuk, tapi aku nggak perlu menuntut. Ini cuma perkelahian biasa. Ini seperti bertengkar dengan saudara sendiri, hanya perkelahian biasa. Dengar nggak tadi aku ke sana dan tanya padanya, apakah mau menuntut karena sudah diserang? Itu istrimu kan? Jadi dia berusaha untuk tidak puas, dia harus ditahan. Iya. Aku tahu. Lalu aku mencoba aku bilang, kamu bisa lari dan melaporkan. Aku tidak tahu. Aku tidak akan melapor, bro. Kalau kamu mau, aku juga harus begitu saat kembali. Itu hanya membuatnya adil. Dia tidak peduli dengan semua itu. Saya tidak tahu, itu biasa saja. Seperti saya, kalau saudara bertengkar lalu polisi datang, apa kita akan saling melapor? Bukan, cuma pertengkaran biasa. Kita sudah dewasa, bro. Kalau dia melapor sekarang, dia akan... Kamu paham? Masuk akal kan, Pak Polisi? Petugas menemukan pisau itu di bawah taksi. Saksi mengatakan pada polisi bahwa mereka melihat Damien melempar pisau ke bawah mobil sebelum petugas berbicara dengannya. Kayla segera ditangkap setelah itu. Wanita yang kamu injak, kepalanya terinjak hingga pingsan. Jadi kami terpaksa membawamu. Oke? Apakah kamu seorang petugas pemasyarakatan? Kalian semua seperti kami. Kamu tahu apa sih yang terjadi selanjutnya? Saya harus melakukan verifikasi. Jadi menyebalkan, kamu tahu, kamu mengerti maksudku. Satu hal kalau terlibat perkelahian, tapi kalau wanita itu sampai kehilangan kesadaran dan semua yang lainnya. Mereka memukul papan saya. Benar, dia sempat pingsan dan tergeletak di tanah. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia jadi tidak percaya diri. Kamu tahu, kan, kami akan menahanmu lagi. Tuduhan akan diproses, tolong berbalik. Lepaskan itu. Kamu mau melepas jam tangan itu? Terlalu ketat? Baiklah, beritahu aku kalau memang begitu. Jadi aku didakwa penyerangan berat? Ya. Ada rekaman video, hanya info ya. Baiklah. Sebuah kursi. Gadis ini tak mampu mendudukkannya di kursi 4.
Aku yakin dia ditangkap. Dia sedang ditangkap. Oh, dia ditangkap. Iya Tuhan, balikkan dia. Richardson, kamu mau bawa dia. Kamu mau ambil rekamannya, tapi ponselku ada di situ. Di sisi lain, Ya, aku akan ambil mobilku, ya. Bisakah kamu kirimkan petugas wanita untuk menahan dia, tolong? Aku akan memutar supaya aku tidak kena berat. Apa yang terjadi? Baru saja dapat betina. Anda tidak punya apa-apa di sana. Tidak, saya baik-baik saja. Selain tuduhan penyerangan berat, dia juga didakwa penganiayaan ringan. Laporan menyebut Putri Kela yang terlihat memukul wanita dengan kotak pizza di video melarikan diri bersama pria lain. Kiela mendapat masalah lebih besar setelah ditangkap. Ia diskors dari pekerjaannya sebagai petugas pemasyarakatan, tapi lolos dari hukuman penjara dengan mengikuti program intervensi pra-persidangan. Petugas menyatakan Damien dilarang masuk Hotel Tropicana sejak 2023 setelah mengaku bersalah atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Sebenarnya dia tidak seharusnya ada di properti itu. Seperti Kayla, dia ikut program intervensi pra-persidangan akhir Agustus. Itu saja untuk episode kali ini. Tonton episode lain di YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.